yang dilakukan sama Amanda Manopo. Apalagi tadi saya sempat nonton untuk adegan yang terakhir yang sampai naik-naik meja gitu. Bisa diceritain nggak itu gimana untuk proses bisa sampai segitunya? Pertama mungkin saya mau nanya gimana hasilnya. Keren, bagus. Thank you banget. Pastinya untuk di film saya ini kali ini film horor pertama saya selama saya udah lama nggak main film lagi. Ini film yang menurut saya cukup lumayan berat buat saya. Perubahan karakter saya ketika saya cukup lumayan lama main sinetron, terus saya main film dan saya berperan sebagai Zora, seorang seniman. Terus habis itu kembali muda lagi, sudah tidak lagi menjadi wibu. Terus di film ini saya juga ditantang sama Pak Rocky untuk melakukan adegan-adegan yang sangat luar biasa, yang pastinya sangat menguras tenaga, emosi, secara emosional juga. Jadi saya mencoba untuk selalu melakukan yang terbaik dan saya ingin nunjukin untuk penonton, untuk Pak Rocky, dan untuk perfilman Indonesia. Tepuk tangan teman-teman. Oke, ini bisa boleh kasih tahu ini apakah film horor pertamanya Aliando? Selamat malam semuanya. Sehat. Udah tadi ya? Udah. Ini kita agak rewind kayaknya. Iya, dejavu. Kayak karakter siapa tadi di situ ada. Pernah melihat ini ya? Satu persatu. Gimana tadi nonton filmnya? Keren. Oke, ini ditutup udah studionya, aman lah ya. Gitu ya, nggak kedengeran. Di sini berperan sebagai Aksa. Aksa ini, ya ini film horor pertama Aliando. Semoga hasilnya memuaskan. Senang bisa bekerja sama dan masuk dalam proyek Indigo ini, apalagi langsung didirect oleh Pak Rocky dan bermain dengan Bu Sara dan Amanda Manopo. Semoga di film pertama ini bisa menjadi warna baru di genre horor Indonesia. Oke, terima kasih untuk Aliando Syarif. Nicole Rossi mungkin mau menyampaikan sesuatu. Halo semuanya. Hai. Aku sebagai Ninda ini sebenarnya aku emang suka banget peran Ninda ini karena aku jadi bisa lebih explore dan dapat new challenges, dan aku juga belajar banyak dari film Indigo ini. Dan aku juga enjoy banget pas syuting ini, jadi aku jadi lebih berasa kita tuh kayak keluarga, dan emang senang banget bisa ketemu kakak-kakak keren ini. Iya. Oke, terima kasih Nicole Rossi. Ini kan udah sekian kalinya kerjasama sama Pak Rocky ya untuk film kesekian kali. Apakah ada kira-kira yang berbeda banget untuk film kali ini nih yang diperankan oleh Mbak Sara Wijayanto? Iya, jadi sebenarnya aku jujur waktu pertama kali mau menerima film ini tuh karena aku kangen. Itu yang pertama. Kangen. Terus yang ngedirect Pak Rocky lagi, jadi aku yang ya udah deh, baru aku baca Pak. Jadi awal kayak bener-bener kayak I miss filming gitu, dan pas baca ceritanya kayak kok relate gitu dengan apa yang aku tahu, ngejalanin hidup setiap hari juga gitu. Dan Pak Rocky juga apa ya, researchnya tuh bagus banget karena banyak banget, ada beberapa dialog juga itu buat aku personal gitu, kayak sebenarnya aku pengen menyampaikan itu tapi tidak tersampaikan. Jadi Sara Wijayantonya ya gitu. Nah, di film ini tuh kok sama. Kita ngobrol ya Pak di lokasi ya. Ini this movie kok mirip ya, maksudnya memang relate gitu. Jadi senang banget sih emang. Kita 37 hari ya Pak? 37 hari syuting, kita capek. Kalau aku capek fisik tapi hatinya gembira terus. Kita lebih deket, terus lebih banyak berdiskusi. Terus anak-anak ini juga menyenangkan. Setiap hari kita makan ya Manda ya. Jajan, makan, terus ya sangat menyenangkan. Dan menyenangkan, ya? Buat aku adalah kayak refreshing lagi untuk bisa kreatif lagi melakukan banyak hal gitu. Oke. Jadi waktu di reading itu memang Aliando, Manda, sama Nicole kita sering ngobrol. Jadi mereka suka nanya kayak misalnya ngebahas retrokognisi itu apa, prekognisi itu apa. Tapi kebanyakan mereka nanyanya apa yang pernah aku alamin. Terus pas kita baca-baca, loh kok nih mirip ya. Terus ada juga kalau misalnya pernah nonton Diari Misteri Sara, aku juga menggambar. Jadi banyak kemiripan di situ. Jadi kita buka lagi, Aliando nanya lagi, oh jadi kalau pada saat gambar yang dirasakan apa?
Jadi kita semua selalu apa ya, kayak berdiskusi dan kayak oh kira-kira jadi kalau pada saat retrokognisi itu begini gitu. Jadi apa ya, jujur aku juga agak amazed pada saat baca, kok Pak Rocky tahu ya gitu, karena mirip banget, bener-bener kayak aku nggak ngerasa sendiri, kayak misalnya oh artinya ada orang lain yang tahu, kan based on research berarti kan, oh gue nggak sendiri ya, berarti nih gue nggak gila ya, oh berarti ada juga orang lain yang mengalami hal yang sama gitu. Itu sebenarnya apa yang diceritakan di film itu relate banget sama aku sehari-hari gitu. Jadi memang awalnya Aliando yang tanya, terus Manda juga kayak, Bu kalau misalnya waktu itu apa ya yang retrokognisi ya Dek, ya kan itu. Jadi emang banyak ngobrol di awal, dari mulai reading sampai di lokasi, karena kadang-kadang dapat lokasi yang seru, terus kita jadi ngobrol tentang apa yang di situ. Jadi memang dari situ aja, dari ngobrol-ngobrol akhirnya mungkin jadi paham sedikit apa sih yang dirasakan sama orang yang memiliki kemampuan ini gitu. Kalau begitu pertanyaan lanjutannya ke Pak Rocky. Pak Rocky berarti sebenarnya mengerti ya apa yang dirasakan oleh para indigo seperti ini. Apa mungkin skripnya kan yang nulis saya lupa penulisnya. Apakah mungkin dengan konsultasi dengan penulisnya yang story-nya kan by saya, itu based on research dan lain sebagainya, interview dengan semua indigo. Jadi memang saya tahu jalan ceritanya seperti apa. Terus scriptwriter-nya ditulis oleh Rihan. Berkaitan dengan empati terhadap para indigo itu sendiri. Iya, karena saya juga teman dekat sama Sarah, sering juga tanya tentang semua ini, sering juga nonton biografi ya, kayak cerita-cerita tentang real mereka punya kehidupan seperti apa. Based on that baru kita bisa bikin skripnya secara empatik, karena itu butuh waktu lumayan lama untuk researchnya gitu. Jadi begini, untuk pendalaman karakter dan pas adegan itu saya hanya ingin melakukan yang terbaik. Jadi saya nggak ada referensi, saya hanya ingin mengeluarkan potensi semaksimal mungkin yang saya bisa berikan ke Pak Rocky dan ke para penonton. Dan yang kedua, untuk masalah action dan segala macam, takutnya ada apa namanya, kayak cedera atau apa. Enggak ada. Pak Rocky memberikan 100% safety kepada pemainnya. Dia memberikan ada asuransi, ada mobil ambulans dan segala macam. Jadi dia tidak mau mencelakai pemainnya itu sekecil apapun. Dia sangat sayang sama pemain-pemain ini ya kan. Jadi untuk memang walaupun film Indigo ini emang actionnya agak sedikit cukup lumayan berat, tapi Pak Rocky memberikan fasilitas dan Pak Rocky memberikan keamanan buat kitanya. Walaupun dari kitanya kadang-kadang pemainnya, Pak, kayak kalau misalkan kayak gini lebih seru deh gitu kan. Tapi Pak Rocky, kamu jangan aneh-aneh, nanti kamu kenapa-napa gitu kan. Karena dia nggak mau ngambil resiko untuk lebih. Jadi makanya ketika ngambil adegan apapun walaupun agak berbahaya, tapi kita juga harus menjaga diri. Kita menjaga diri dari pemain ke pemain, dari pemain ke kru, dan bahkan dari pemain ke kamera, supaya kamera juga nggak kenapa-napa. Terima kasih. Saya rasa ini ceritanya menarik banget, and scene-nya menantang, dan ini bukan cuman untuk menakuti orang, tapi kasih sebuah informasi tentang apa itu indigo, and bagaimana orang-orang itu yang punya indigo hidupnya seperti apa. Jadi jalan ceritanya itu memang menarik banget, and menurut saya this is pas untuk saya direct, karena kan saya directnya sekarang berkurang, produce-nya masih banyak ya. Directnya berkurang karena kan punya anak, jadi saya cuma maksimal bisa direct 1 film per tahun atau apa gitu. Dan pilihannya ya ini, karena memang ceritanya kena banget sama saya. Tapi emang syutingnya capek banget, tapi karena pemain-pemainnya bagus banget, jadinya puas. Jadi puas nggak kerasa.